bencana alam itu merupakan semua itu datang dari Allah untuk kita semuanya. Bisa jadi bencana ini kalau kita mereferensikan kepada yang disyairkan oleh Rhoma Irama. Nah, Nah, ini Ustaz referensi Rhoma Kaweh. Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan muda, alhamdulillah wa syukranillah. La haula wala quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini senang sekali kita sudah bersama dengan Ustadz KW. Assalamualaikum Ustadz KW. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat, ya? wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan kita semua termasuk pemirsa setia ID.Vasco, channel YouTube yang dikembangkan oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah, senantiasa dilimpahi kesehatan dan keselamatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semakin senang pada kesempatan kali ini kita berada pada suasana yang berbeda dengan biasanya, karena kita saat ini ada di Balai Rame Kangjo, salah satu warkop atau kafe yang baru saja di Sidoarjo, tepatnya di Desa Ngampelsari, RT 3 RW 3 Candi Sidoarjo. Ini salah satu kafe yang dikemas secara tradisional, pun menunya juga tradisional. Begitu Ustadz KW. Jadi Alhamdulillah. pemirsa ID.Vasco bisa coba mampir ke sini untuk menikmati menu-menu tradisional seperti wedang uwo, kemudian ada bir Jowo, ada dan sebagainya. Ini tadi titipan dari yang punya kafe, jadi harus disampaikan. Biasa, sponsor. Amanah. Baik, kawan muda, pemirsa setia ID.Vasco, kita kesempatan ini kita akan kupas sedikit atau kupas lebih luas tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, khususnya tentang bagaimana fenomena-fenomena alam yang terjadi pada beberapa waktu terakhir. Contohnya misalkan bencana. Kita ini belum selesai dengan adanya pandemi COVID-19, tapi harus bersabar menghadapi berbagai situasi bencana alam. Bencana non alam yaitu COVID-19, kemudian bencana alamnya ada banjir, longsor, dan baru saja kemarin tanggal 14 Minggu di Nganjuk ada longsor yang begitu dahsyat sehingga ada beberapa korban yang ditemukan meninggal, begitu Ustadz KW. Termasuk ada korban yang masih hilang. Kemarin tercatat ada 16 korban hilang dan sudah ditemukan 2. Dan kita belum update lagi per hari ini. Kita berdoa semuanya, korban yang hilang maupun korban yang meninggal. Untuk korban yang meninggal kita doakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Sedangkan korban yang masih hilang hari ini dalam pencarian, mudah-mudahan segera ditemukan. Baik, Ustadz KW. Siap. Monggo di sapa dulu pemirsa ID Vasco. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa ID Vasco ID apa ID Vasco ini? ID.Vasco. Oh, ID.Vasco. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, bagaimana kita itu menyikapi bencana-bencana yang ada di sekitar kita. Karena bagaimanapun juga bencana yang ada selama ini ya memang tidak lepas dari kita semuanya. Oleh karena itu, sebelum kita lebih jauh membahas tentang bencana ini, saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa kepada para korban maupun keluarga. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua korban-korban bencana ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai korban-korban yang tergolong mati syahid. Amin. Ya rabbal alamin. Iya. Jadi dari berbagai peristiwa yang beberapa hari waktu terakhir ini terjadi, Ustadz, ada longsor di Nganjuk, kemudian ada banjir di Jombang, ada banjir di tempat yang dekat dengan kita, Gedung Banteng, ada angin puting beliung di Kecamatan Tarik Sidoarjo. Sesungguhnya fenomena-fenomena ini memberi pesan apa sebenarnya kalau di dalam Islam atau bagi kita sebagai umat manusia maupun umat Islam? Sebetulnya begini, semua yang ada kaitannya dengan bencana maupun apapun bencana alam itu
itu merupakan semua itu datang dari Allah untuk kita semuanya. Bisa jadi bencana ini kalau kita mereferensikan kepada yang disyairkan oleh Roma Irama. Nah, ini referensi Ustaz Roma Syahrir. Irama. Referensinya Roma Irama. Referensi Iya, dari iya, Roma iya. Irama. Dalam syair yang membaca itu kan selalu mengatakan, apakah bencana ini kenapa yang terjadi? Ya. Nah, mengapa bencana dan sebagainya itu ya. Iya. Nah itu di sana disiraikan bahwa Roma mengatakan ada 3 kategori bencana ini. Bisa jadi bencana ini sebagai ujian, bisa jadi dengan azab atau sebagai teguran. Nah ini. Nah kalau bencana ini sebagai azab, naudzubillah min dzalik. Nah karena apa? Banyak sekali orang-orang atau umat-umat sebelum kita itu yang diazab oleh Allah dengan bencana alam yang luar biasa. Atau kalau ini sebagai teguran. Teguran bagi kita semuanya bahwa jangan melampaui batas. Karena banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran itu mengatakan jangan sampai melampaui batas. Batas kita sampai di mana? Nah ini. Nah mudah-mudahan ini hanya ujian lah pada kita semuanya. Bagaimanapun juga kita sebagai seorang Muslim itu akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat dalam Al-Quran surat Ar-Rum itu mengatakan Zaharul fasada fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, ini semua telah tampak yang di daratan maupun yang di lautan, kerusakannya itu karena ulah tangan manusia. Nah, ini. Nah, ini yang perlu kita anukan. Jangan sampai kita itu menjadikan bencana ini tidak menjadikan kita lebih beriman lagi. Artinya ini menjadi pesan bahwa bencana itu apakah menjadi teguran buat kita, apakah bencana itu menjadi peringatan buat kita. Nah, tergantung kita menyikapinya. Jangan Dan sampai kita bisa muhasabah diri. Ya. Nah, kita muhasabah diri, kira-kira ini apa ini? Ini apakah teguran? Apakah azab? Seperti itu ya. Nah, tergantung kita menyikapi sekira-kira kita tuh orang beriman, Ya. atau kita memang sudah melampaui batas sehingga ditegur oleh Allah, atau kita sudah melakukan hal-hal yang membuat Allah murka. Ya. Nah ini yang perlu kita muhasabah diri sehingga dengan adanya bencana alam ini kita menambah keimanan. Saya rasa begitu yang perlu kita poinnya tingkatkan di situ ya. Poinnya di Artinya situ. setiap bencana itu menjadi Harus pelejut menjadikan bagi kita untuk meningkatkan keimanan. ya, meningkatkan keimanan. Iya. Itu. Jadi tidak semata-mata bencana alam seperti banjir itu hanya soal sungainya buntu begitu saja ya. Tidak hanya karena longsor itu karena pohonnya ditebang begitu. Ya bisa jadi karena itulah ketika manusia ini tangannya tidak bertanggung jawab dengan alam. Ya. Nah di situ alam akan murka dengan sendirinya kan gitu kan. Nah di sini sunatullah akan berjalan. Jadi ketetapan Allah itu sesuai dengan yang sudah hukum alam tetap ditetapkan dalam hukum alam itu. Ya. Ya, jadi ketika Allah menciptakan pohon-pohonan serta akar-akarnya, di situ sudah dibuat sistematika sebagaimana siklus rantai ekosistemnya itu sudah berjalan dengan bagus. Ya. Sehingga ketika pohon itu kita tebang, longsorannya itu semakin deras. Nah, ini di sini siapa yang nebang yang dapat bertanggung jawab? Kan manusia. Nah, makanya di situ harus kita sebagai manusia itu harus bertanggung jawab terhadap ekosistem yang ada di sini. Pelajarannya masuk di situ. Ya, di situ. Bahwa ketika kita menebang pohon secara tidak bertanggung jawab, maka konsekuensinya adalah tanah longsor. Ketika kita membuang sampah sembarangan di sungai, maka konsekuensinya adalah banjir. Nah, itu karena gini. Bagaimana juga sekarang ini makanya kita harus peduli juga dengan alam ini. Dan juga ikut mengkampanyekan zero waste itu. Zero waste. Ya. itu kan nol sering, sampah. Nol sampah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya bisa jadi kalau kita lihat iklan-iklan yang ada itu, bagaimana kita itu menggunakan daur ulang, kita menggunakan meminimalisasi kresek tas plastik itu, seperti kresek dan sebagainya. Nah, itu harus kita lakukan. Karena apa? Ya memang ini harus tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap alam ini. Nah, juga fenomena penebangan hutan dan penebangan
pohon-pohon Ya. itu bisa membuat banjir yang mempercepat kan gitu. Nah, sehingga kita sebagai manusia harus apa ya? Bertanggung jawab terhadap alam ini dan ikut menanam. Nah, ini penting. Mm-mm. Jadi menanam pohon itu harus kita biasakan. Menjadi Ya budaya kita, ini budaya terhadap diri kita, biasakan menanam pohon, jangan suka menebang pohon sembarangan kalau nggak ada perlunya, kayak gitu. Tapi ini sekarang trennya ini menanam gedung, menanam Nah, itu. menanam rumahan gitu, Kalau sudah- menanam beton. Nah, sawah-sawah kita kan sudah hilang Nah, semua. kalau dulu kalau kita ingat lagunya Nasidaria kan gitu. Iya. Jadi perumahan, gedung-gedung ditanam dan sebagainya kan gitu, sehingga banjir meluap kan gitu. Iya, iya. Nah, ini makanya di situ tempat-tempat hijau itu harus ada. Mm-mm. Nah, ini memang tugasnya lingkungan hidup itu ya. Iya. DLKP itu, nah itu DLKP Iya, iya, lingkungan iya. hidup Bersama itu, masyarakat ya. iya harus bersama masyarakat berbau-membau Iya. untuk menanam pohon dan melestarikan alam ini. Jangan sampai seperti ini. Kalau yang Mas Adit tanyakan tadi di Gedung Banteng di daerah Banjarpanji dan sebagainya banjir. Iya, banjir Ya asli. bagaimana gak banjir? Wong di situ tanggulnya aja segitu tingginya kan gitu kan. Terus mau kemana air itu? Nah. Kalau nggak menggenang di situ, ya tetap menggenang. Nah, sudah katanya BPLS penurunan apa Tanah. namanya? Tanah, nah, gitu iya. kan. Sudah penurunan tanah, di situ resapannya nggak ada, hujannya deras, yang disalahkan hujan. Nah, Artinya itu. bencana banjir yang di Gedung Banteng, kalau kita mengambil hikmahnya, sesungguhnya kita bisa mengevaluasi bagaimana posisi tanah, posisi lokasi desa itu ya. Iya. Ustaz. Sebetulnya gini, bentar Mas Adit. Kalau masalah itu ya, sebetulnya kalau di daerah Gedung Banteng dan sekitarnya itu Iya, iya. mungkin kalau dibuat hidroponik yang alami, Ya. itu mungkin jauh lebih bagus. Hmm. Nah, kalau sekarang kan ada sistem hidroponik itu kan, kalau hidroponik apa namanya? Yang penyerapan ya. Oh, hidroponik kan penanaman. Ini ya, biopori. Biopori. Ya, Nah, biopori. sorry, macam Ya, biopori. Hidroponik kan penanaman di itu ya, di paralon ya. Paralon ya. Ini paralon yang dilubang-lubangi Ah. dimasukkan. Hmm. Nah, dimasukkan dalam tanah itu ada untuk biopori. Ah. Nah, ini mungkin bisa mempercepat Resapan. atau dibuat biopori yang alami. Ya. Nah, biopori yang alami itu ya tanami pohon-pohon yang banyak di situ. Pohon-pohon yang memiliki akar tunjang. Nah, itu insya Allah lebih cepat anunya itu, mengatasinya seperti itu. Ya mungkin ini bisa dianu lah sama teman-teman nanti pemuda maupun Karang Taruna yang di sekitar situ. Seluruh elemen masyarakat. Elemen masyarakat, terutama pemuda. Kita kan sebagai pemuda itu kan pelopor, pelopor penggerak. Nah, itu harus dilaksanakan. Gerakan menanam pohon, gerakan membuat biopori ya gitu kan. Nah, itu harus ya paling enggak dimulai lah gitu. Mungkin Ya. itu. Kalau kembali lagi, kalau kita melihat bencana, maka kita perlu melakukan muhasabah. Yeah. Apakah bencana itu timbul karena faktor alam, kerusakan alam, Ya. faktor kerusakan alam, ataukah memang bencana itu menjadi azab atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya kalau dilihat dari sisi alam, bencana ini kan tidak hanya terjadi ketika saat ini masyarakat dunia ini menjadi zaman ini sudah modern, banyak gedung-gedung dan lain sebagainya, atau banyak tanah banyak pohon yang ditebang kemudian mengakibatkan bencana. Tetapi sejak zaman dahulu kala Ya. ketika belum ada gedung-gedung, ketika zaman para nabi, bencana-bencana itu sudah ada, ditunjukkan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk bencana banjir yang luar biasanya besar ketika Nabi Nuh membuat kapal Bahtera, kan, iya. bahtera yang besar. Itu kan salah satu bencana yang ingin ditunjukkan kepada Allah sebagai ayat-ayat Allah. Nah, jadi gini, dalam Al-Quran itu ada 3 bencana alam yang luar biasa yang diabadikan oleh Al-Quran. Yang pertama itu banjir Nabi Nuh, Ya. yang kedua Nabi Lut dan Nabi Syuaib. Ya. Nah, ini memang azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Yang pertama, terutama banjir Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bersama kaumnya itu 950 tahun. Dalam bahasa Al-Quran itu 1000 kurang 50 tahun. Dia berdakwah. Nah, berdakwah selama itu pengikutnya itu ya tidak lebih dari 100 orang. Jari Gitu. Kartolo gini Ustaz gawe. Angel. Angel lah itu. Wis Angel. angel. Jari Ya. Kartolo. Ya siku, angel temen tutulanmu. Ya, didakwa Angel temen 950 tahun. tutulanmu. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya Nabi Nuh mohon kepada Allah, "Wis ya Allah,
tak serahno ning jenengan. Iya, iya. Wis sampean apakno iki. Ah gitu kan. Iya. Akhirnya banjirlah semuanya dan di situ semua keluarganya Nabi Nuh juga ikut kena banjir. Itu azab memang dari Allah. Termasuk anak dari Nah, termasuk anak daripada Nabi Nabi Nuh yang namanya Kan'an itu. Kan'an. Nah, ini itu karena apa? Karena Nabi Nuh itu berdakwah itu sudah ya itu tadi lek jare wong kene gopel anune, ada kan? Wis Waleh kan ya, gopel. Nah, gitu. Sehingga terjadilah bencana itu. Nah, ini mudah-mudahan ini harapan kita. Mudah-mudahan yang terjadi di tempat kita sekarang, negara kita ini bukan karena azab Allah, karena kelalaian pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan Allah mengampuni yang ada di sini semuanya, sehingga apa yang terjadi fenomena alam kita ini itu murni karena yang maksimal teguran lah dari Allah Subhanahu wa taala. teguran ya. Iya, Untuk peringatan buat kita. Ya, peringatan supaya kita bermuhasabah dan mau kembali kepada jalan Allah lah, kurang gitu. Jadi sesungguhnya ini bencana bukan sesuatu yang baru semua. Zaman dahulu kala Ya, itu ada. sudah banyak sekali bencana-bencana yang jauh lebih dahsyat ya. Seperti Iya. Kalau mungkin kalau kemarin yang di Nganjuk itu paling yang meninggal berapa lah? 8 orang ya, 8 orang atau berapa itu loh? masih belasan ya. Belasan masih ada. Tapi itu berapa? Ya. Nah, tsunami Aceh berapa? Iya, iya. Nah ini kan apa ya? Tapi tidak bisa berapanya gitu. Nggak bisa dihitung Nggak bisa berapanya. berapanya. Tapi ini adalah merupakan teguran yang harus kita sikapi dengan benar. Perhatikan benar. Perhatikan benar-benar bahwa jangan sampai teguran-teguran ini nanti sudah sering ditegur, kita nggak mengindahkan, azab Allah akan muncul. Jangan sampai seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita sudah sudah sadar dengan apa yang diperingatkan oleh Allah, segera kita bertobat. Makanya kita itu harus sering-sering menyerukan kepada diri kita maupun keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, bahkan pemimpin-pemimpin kita, ayolah sama-sama tobat nasional, taubatan nasuha gitu kan. Taubatan nasuha wa taubatan nasional. Nasional. Nah, ini yang penting itu. Supaya apa? Iya, iya, Ampunan iya. Allah segera kepada kita gitu. Nggih. Ini sangat penting itu. Ustaz, Nggih. jadi kalau sampai kemudian terjadi bencana, apakah Allah akan memilih orang yang terkena bencana padahal di suatu tempat ini masih ada orang yang alim gitu. Ada seorang ulama, kemudian ada orang-orang baik. Tapi kok ya masih semuanya akhirnya terkena bencana. Nah, disinilah kualifikasi masing-masing manusia itu. Iya. Nah, ketika Nabi Musa itu bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa orang-orang yang beriman kok kamu timpakan dengan musibah juga? Loh, Allah itu negerinya gampang. Dijatuhnya lah Nabi Musa itu dengan sarang keranggang itu. Oh ya. Semua langsung diraup tuh, set, nah gitu kan, dibersihkan semuanya. Padahal yang gigit cuma berapa? Oh iya. Nah kan gitu kan, Iya. yang gigit 1-2, Iya. sehingga semua dimusnahkan. Semua dibersihkan. Nah, demikian juga bencana ini. Bencana ini mungkin yang berbuat maksiat 1-2 orang, tapi yang lainnya Katut. ketika azab itu diberikan, nah nanti baru dipilih oleh Allah. Klasifikasinya. Diklasifikasi, oh ini mati karena beriman, ini Iya. orang ini masih baik, dan Termasuk sebagainya. golongan orang-orang yang sahih. Orang-orang yang saleh, itu masuk gitu. Iya. Tapi semua dimatikan, plus gak pilih-pilih. Nah tapi kalau Allah memberi rahmat kepada seseorang, dipilih. Nah gak semuanya sih, enggak. Kalau kasih rahmat, kasih fadilah kepada orang-orang itu ya dipilih. Pilihan. Orang-orang tertentu. Iya. Tapi ketika ada azab di situ, ada musibah di situ, nggak peduli Nggak pandang bulu. nggak pandang bulu, mau kecil, mau besar, mau alim, mau awam, mau orang berilmu atau enggak, mau fasik, mau beriman, semua kena satu daerah itu. Nah nanti kalau sudah itu kan dipilah-pilah amal-amalnya gitu. Nah ini Seleksi. iya, makanya tugas kita ketika ada kemaksiatan di suatu daerah kita, Iya. itu harus segera kita tegur semampu kita. Makanya gini, Itu tugas kita. Bro. tugas kita karena gini, ada bencana itu yang diundang. Nah, bencana ada yang diundang. Gimana itu, Ustaz? Jadi gini, Bencana kok diundang? bencana yang diundang itu yang mengundang bencana yang orang-orang berbuat maksiat. Nah, perbuatan maksiat itu sama dengan mengundang bencana. Karena kalau kita itu Meskipun yang maksiat itu hanya sekelompok atau Iya. segelintir orang. Iya. Jadi kalau kita itu makanya
Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati falyughayyir bi lisani wa illam yastati falyughayyir bi qalbi fa huwa ad'aful minal iman. Nah, gitu. Nah, apabila kita melihat kemungkaran, maka kita harus merubah kemungkaran itu dengan kekuatan kita. Baik kekuasaan, kekuatan apapun, nah gitu kan, dengan tangan kita. Kalau kita nggak mampu, ya paling nggak nasihati dengan mulut, nah kan gitu kan, menegur dan sebagainya. Kalau nggak mampu, minimal kita tuh memerangi dengan hati. Tapi ingat, itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah ini. Jadi karena apa? Kalau kita itu masih menyayangi lingkungan, masih suka senang kepada daerah kita, mari kita bebaskan dari kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu adalah salah satu yang mengundang bencana di daerah itu sendiri. Undangan acara bencana. Nah, iya. Makanya kita hati-hati. Kalau kita itu membiarkan juga orang berbuat maksiat, ini yang baik-baik juga akan kena. Sikat oleh Allah. Iya. Jangan kira kalau kita sudah sholat di masjid, sudah jamaah terus, nggak kena bencana. Kita abai dengan orang-orang yang kena juga itu sudah. Gitu. Jadi seperti itu untuk bencana itu ya. Iya. Ustaz, berikutnya kalau bicara bencana, nah ini saya sering lihat-lihat di postingan WA group atau di internet atau di YouTube atau di lain sumber sebagainya. Banyak orang yang menafsirkan bencana ini dengan penanggalan-penanggalan tertentu, misalkan tsunami. Nah, ini saya sudah mengklasifikasikan tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember. Selanjutnya gempa di Jogja 26 Mei, kemudian gempa di Tasikmalaya, Jawa Barat 26 Juni. Nah, ini ada orang yang mengkait-kaitkan tanggal 26. Kemudian ada pula yang mengaitkan tanggal-tanggal bencana ini dengan nomor surat. Surat-surat di dalam Al-Qur'an. Apakah itu memang ada keterkaitan sesungguhnya? Ya, namanya ilmu gotak katuk matuk ya itu. Jadi bisa saja. Jadi gini, bisa saja di otak-atik ilmu itu gitu kan, dikait-kaitkan, tapi yang jelas bencana alam itu tidak ada tanggal dan bulannya yang kita tahu. Nggak ada janjian ya berarti? Nggak ada janji. Jangan kita orang awam, BMKG saja nggak bisa tentukan kapan gempa bumi. Ya kayak gitu kan? Iya. BMKG itu tahu, oh ini akan ada potensi gempa bumi, tapi nggak tahu kapan akan gempa bumi. Nah gitu. BMKG tahu gunung ini aktif. Kapan bisa mengatakan ini akan meledak, gitu kan? Gunung ini akan meletus, kan nggak bisa. Tapi kan hanya bisa mengira-ngira saja. Nah, manusia itu bisa tahu kalau itu memang sudah terjadi, baru dikait-kaitkan. Nah, ini bisa dikatakan ya kalau istilahnya totoyur itu, mengaitkan sesuatu dengan kejadian. Nah, itu nggak boleh betulnya. Gitu. Sesungguhnya itu tidak boleh. Tidak diajarkan. Contoh seperti gini, kita bawa gelas, tato jatuh, yang loh, jangan-jangan ini ada musibah. Nah, ini namanya totoyur. Itu nggak boleh itu. Nah, seperti itu nggak boleh. Bawa piringnya pecah. Kalau bawa gelas terus diminum boleh, Ustaz? Boleh. Silakan diminum dulu, Ustaz. Nah, ini sajian udang dari Balai Rame Kang Jaya spesial untuk momen dialog kita. Jadi sesungguhnya ada pelajaran yang menarik yang sering kita jumpai, memang tatoyur atau mengkait-kaitkan sesuatu dengan sesuatu itu dilarang di dalam agama. Termasuk misalkan kita sering menjumpai ada misalkan kucing melompati kuburan begitu. Wah, ini tandanya apa gitu. Ya ada orang mengatakan kucing melompati orang hidup gitu. Ya. Ada mayat diloncati kucing hidup lagi. Ya enggak hidup, ya kucingnya hidup. Kucingnya hidup gitu. Ini sekarang ini Ustaz, banyak sekarang ini kan sudah 1 tahun lebih ya. Kalau kita merefleksikan kembali, Indonesia atau dunia ini dilanda dengan wabah. Bencana non alam, pandemi COVID-19. Kalau tidak salah, ini di dalam sejarah Islam, sejarah Rasulullah itu juga pernah muncul namanya wabah taun. Nah, seperti apa ketika zaman itu digambarkan wabah taun dan kondisi dengan hari ini seperti apa? Jadi kondisi kita pada saat ini yang namanya COVID itu kita kan juga jelas gitu ya. Apalagi kita kalau baca medsos itu, waduh luar biasa.
penggiringan opininya, ada orang-orang yang tidak setuju dengan COVID, ada yang nggak percaya dan sebagainya. Terus terang kalau saya percaya atau tidak percaya, mau tidak mau itu ada gitu kan. Ya, ya. Karena dalam hal ini saya sudah banyak teman-teman saya yang meninggal gara-gara COVID itu ya banyak. Tak terhitung. Ya banyak, hampir di HP saya ini setiap hari itu Ada ada saja berita innalillahi itu 2 sampai 3 notifikasi itu ya? orang. Iya. Terus begitu. Nah, makanya kita juga nggak tahu juga sampai kapan COVID ini akan berlalu. Dan mudah-mudahan cepat. Kita sebagai manusia harus terus berikhtiar. Ikhtiar ini yang harus kita yang harus kita lakukan semaksimal mungkin. Makanya kalau saya masih percaya dengan langkah-langkah yang diambil oleh para medis kita, para pemimpin-pemimpin kita. Mungkin dengan adanya yang awalnya 3M sekarang dari 5M ya. Ada 5M sekarang ya. Kalau dulu kan 3M awalnya. mencuci tangan, Cuci tangan, Iya. menjaga jarak, memakai masker. Sekarang menjauhi kerumunan. menjauhi kerumunan, Tambah satunya menghindari kerumunan ya. menghindari bepergian. Menghindari perpergian. Pokoknya sekarang udah berkembang 5M. Ya, ya, ya. Awalnya 3M. Mudah-mudahan nanti nggak berkembang sampai 10M lah gitu. Nanti kalau 10M bingung lagi kita itu. Bisa-bisa kita mendiskusikan sesuatu juga nggak boleh ya gitu kan. Iya. Akhirnya karena itu tadi, pandemi itu tadi. Nah mudah-mudahan nanti dengan adanya 5M ini kita bisa menghindari penularan COVID yang secara masif. Dan mudah-mudahan nanti segeralah nanti kalau memang ada vaksin, ya insya Allah kalau kita insya Allah di persyaratan kita kan dianjurkan untuk mengikuti vaksin itu. Itu adalah ikhtiar. Ikhtiar kita dan alhamdulillah memang sudah juga MUI pun sudah mengatakan itu suci dan sebagainya. Tidak ada salahnya kalau kita itu mengikuti Mengikhtiarkan itu ya. untuk itu, dan kita nggak perlu takut terhadap sesuatu yang digambarkan selama ini di medsos kan gitu kan. Karena di medsos Panik. itu kepanikan, parno yang sangat luar biasa gitu kan. Ya. Nah, sehingga paranoid ini yang bikin kita menjadi stres dan penyakit itu masuk pada diri kita. Karena saya itu. Sehingga kalau saya untuk pandemi ini mudah-mudahan ya kita juga nggak tahu sampai kapan gitu kan. Kapan berakhir? Yang penting kita tetap berikhtiar. Oke. Itu. baik. Ini terakhir Ustadz KW. Yeah. Jadi bagaimana sesungguhnya Al-Qur'an atau Islam mengajarkan kepada kita umat Islam menghadapi bencana. Apa yang harus kita lakukan? Jadi gini, untuk menghadapi bencana semuanya kita harus selalu istighfar. Harus istighfar, menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ya. Karena semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang lepas dari catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yakini betul bahwa dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah, dan itu adalah merupakan bagian dari tempat untuk menambah keimanan kita. Karena itu. Dan kita selalu banyak istighfar dalam hal ini. Berarti memang ini menjadi kehendak Allah. Saya Iya. jadi ingat dalam surat Al-Baqarah itu, idza asabathu musibah Qalu qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan sebagainya. Iya. Dan semua itu memang dari Allah, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kuncinya adalah ketika kita ditimpahkan musibah kepada Allah, maka semua itu adalah Ya milik Allah. kehendak Allah, Kita milik ikhlas. Allah. Ya. Ikhlas dengan takdir. Nah itu, Iya. yang penting itu. Ya. Terakhir Ustaz, Ya. monggo disampaikan bagaimana kita untuk closing statement pada perjumpaan kali ini tentang bencana ini. Baik, sahabat ID.Vasco. Ya, ID.Vasco. ID.Vasco. Untuk menyikapi bencana ini, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. selalu meminta ampun kepadanya dan selalu beristighfar kepadanya. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dan yang menjadikan bencana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan selalu tabah menghadapi apapun yang ditakdirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Baik, ya terima kasih. Jadi perjumpaan kita pada kesempatan kali ini bersama Ustadz KW mudah-mudahan banyak memberikan manfaat, banyak memberikan pelajaran khususnya tentang bagaimana kita umat Islam, kita seorang muslim menyikapi bencana. Salah satunya adalah
bersabar, kemudian berikhtiar, kemudian jangan lupa bahwa idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa setiap musibah itu adalah milik Allah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah tidak hanya sebatas peringatan, tidak hanya sebatas teguran, tidak hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga bisa menjadi satu azab yang diberikan oleh Allah atas kepada kita semuanya. Jadi yang terakhir perlu kita sampaikan, saya bersama teman-teman kru ID.Vasco akan terus berikhtiar menyampaikan konten-konten kebaikan, fastabiqul khairat, maka terus dukung kami untuk melakukan ikhtiar ini dengan subscribe, like, and share jadi konten-konten kami. Dan dari kami mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.